berani berdebat dengan orang yang menjunjung tinggi atau menjunjung pertambangan. 70% pekerja kontrak di sana itu digaji tidak sesuai dengan resiko keselamatan dan kesehatan yang harus dia emban. Memang mereka sistem pengelolaan lingkungan mereka tidak profesional, tidak layak. Gitu. Tetapi negara ini sayangnya masih memberikan pengampunan, memberikan kesempatan bagi perusahaan itu untuk terus beroperasi dan mengeksploitasi nikel yang ada di daerah situ. Nah, harapan kita perusahaan-perusahaan nikel yang beroperasi di Sulawesi Selatan keluar, berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Jurnal Podcast. Di Jurnal Podcast kali ini kita kedatangan tamu. Dia seorang yang masih muda, produktif, dan juga sangat inspiratif. Siapa dia? Telah hadir di studio Bung Muhammad Al-Amin, atau yang akrab disapa Bung Amin. Selamat datang di Jurnal Podcast. Selamat sore nih Bang Rudi ya. Sip, terima kasih. Ini apa kabar? Saya mau bilang saya tidak seperti apa yang Bang Rudi bilang tadi, itu terlalu berlebih-lebihkan seperti. Tidak melebihkan, karena memang sebenarnya segala sesuatu itu semua orang punya kelebihan ya. Kemudian semua orang punya potensi, dan tentu kalau Bung Amin ini di teman-teman di Sulsel mungkin sudah pada kenal. Bung Amin ini Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Selatan. Benar sekali. Kalau boleh tahu sudah berapa lama berada di posisi Walhi? Mungkin mic-nya bisa didekatkan. Saya Direktur Walhi itu sudah 3,5 tahun. 3,5 tahun. Jadi sudah hampir pensiun. Wah, memang ada pensiun juga ya kalau di tentu tidak ada. Gitu. Tapi nantilah kita lihat perkembangannya. Baik. Selama dalam 3 tahun memimpin Walhi Sulawesi Selatan. Ya. Apa saja kesan, mungkin pengalaman-pengalaman yang mungkin Bung ingin cerita? Oh, banyak sekali Bang Rod. Makanya tadi saya katakan di luar sebelum kita live ini ya, sebelum kita podcast, banyak orang yang mau mengajak saya untuk podcast ya. Tapi saya berusaha untuk tidak menerimanya karena mereka mungkin akan banyak menggali soal hal privasi atau pengalaman-pengalaman selama memimpin Walhi. Tapi memang tetapi karena ini ajakan direktur jurnal, saya kira susah untuk menolaknya. Berarti ini sebuah penghargaan yang luar biasa kepada Jurnal Podcast. Iya, karena selama ini jurnal adalah mitra strategis Walhi dalam melakukan upaya-upaya penyelamatan hutan, penyelamatan lingkungan di Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Bung Amin. Bang Rudi ini tidak bisa kami tolak. Nah tadi lanjut soal banyak sekali Bang Rod. Jadi mulai dari diancam, dari ditawari uang. Wah menarik itu. Diancam juga menarik, tapi sebenarnya tidak menarik. Diancam itu ya sedikit represif. Ditawari uang ini yang menarik, yang biasanya merusak pada pola-pola gerakan yang ada. Itu hal biasa. Ditawari mendapatkan aset dalam sebuah kegiatan bisnis. Itu juga pernah di saham, tapi tanah ya, aset tanah gitu. Dan yang paling sering itu dikasih imbalan uang. Jadi memang menjadi direktur Walhi menurut saya memang perlu integritas yang kuat, saya kira ya. Tidak gampang ya. Tidak gampang. Tidak ecek-ecek, tidak sembarang. Walhi loh. Karena nominalnya juga fantastis menurut saya tawaran yang diberikan. Tapi ada juga posisi kadang. Kemarin saya masih saya ingat sekali saat berjumpa dengan salah satu
orang yang punya jabatan strategis di Republik di daerah, dia menawarkan posisi ya. Posisi yang strategis juga, Posisi yang tanda strategis. kutip. Godaan yang luar biasa. Baik, dalam 2 tahun terakhir kita akan ngobrol kondisi saat ini. Ya. Menurut pandangan Bung Amin dan Walhi, jadi bukan privacy ya, tapi Bung Amin sebagai Direktur Eksekutif Walhi, seperti apa sih situasi pengelolaan sumber daya alam kita di Sulawesi Selatan ini? Sebenarnya apa ya, untuk membicarakan ini memang menyedihkan. Menyedihkan. Ya. Kenapa bisa? Kalau lihat dari aturannya sudah sangat baik, kita punya sistem pengelolaan. Mulai dari undang-undang dasar kita sampai undang-undang turunan itu saya kira cukup bagus. Cukup bagus. Di undang-undang dasar kita jelas ya, pengelolaan SDA di Republik ini dilakukan, di manage oleh negara dan diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat ya. Tetapi faktanya ya, kalau kita bicara fakta ini memang sangat jauh sekali dari apa yang diamandatkan dalam undang-undang. Wow. Negara diberi tanggung jawab, tetapi negara memberikan tanggung jawab itu kepada private sector. Private sector. Seperti yang cara bekerjanya itu selalu mengedepankan aspek high impact ya. High impact. Income. High income. Ya, jadi dan low budget. Jadi mereka low budget, high income. High income. Ya, ya namanya juga pebisnis, harus itu. modal dikit, untung Jadi banyak. mereka model pengelolaannya adalah mengurangi pengeluaran, ya, tetapi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, yang lain mereka abai terhadap masyarakat yang ada di sekitar area mereka. Eksploitasi mereka ya. Jadi kalau ada kegiatan bisnis ya, sifatnya ekstraktif, lalu kemudian ada korban, ada masyarakat yang dirugikan, dia tidak mau tahu dan dia berusaha untuk mengatakan bahwa yang saya lakukan ini ya, sudah benar dan dampak yang diterima masyarakat itu bukan dari pihaknya. Baik, wow. Nah itu potret. Jadi potret kehidupan pengelolaannya. Pemerintah kita cenderung tidak percaya kepada rakyatnya sendiri. Pemerintah kita tidak percaya pada rakyat. Ya, untuk mengelola sumber daya. Kalau pemerintah percaya dengan kita, Bang Rud, kita sudah kaya raya. Tapi kan memang aturan dibuat bukan untuk privacy, tapi memang harus dalam bentuk corporate dan lain segala macam. Ya itulah saya katakan. Jadi pun kalau harus ada corporate yang punya modal lebih besar yang mereka utamakan, yang punya kontribusi terhadap proses pemenangan dia kepala daerah saat dia ingin menjadi kepala daerah. Wow. Menarik. Dan itu itu sudah rahasia umum saya kira ya. Semua model pengelolaan sumber daya alam kita memang berorientasi pada modal. Dikelola oleh korporasi dan negara hanya berharap dari pajaknya saja. Berharap dari pajak yang tidak seberapa. Tapi seberapa. Nominalnya juga kalau ya kira-kira paling ya 10-11%. Karena pengusaha itu mengiming-imingkan dua hal sebenarnya. Yang pertama pajak ya dari apa yang mereka produksi, apa yang mereka kerjakan. Yang kedua lapangan pekerjaan. Sementara apa keuntungan yang diperoleh oleh company itu atau perusahaan-perusahaan itu tidak sebanding dengan salary atau gaji yang diberikan pada para pekerja. Para pekerjanya. Jadi saya kira memang ini potret pengelolaan SDA kita yang sudah usang ya dan harus mulai difikirkan ada perubahan atau ada perbaikan. Baik, sebelum kita lanjut ya nyantai silahkan kalau kita ngopi juga. Tapi sebelumnya saya mau juga sampaikan boleh. Bahwa hari ini kita hari Imlek ya. Gong Sifat Cai buat teman-teman suku Tiongkok ya, suku Tionghoa. Xia ya. Baik. Sangat menarik tadi. Secara general seperti itu potretnya.
Nah, bercerita soal sumber daya alam, tentu yang di kepala kita itu yang pertama adalah hutan, Ya. dan yang kedua adalah kandungan mineral. Ya. Ya. Seperti apa kondisi kehutanan kita, Ya. dan seperti apa kondisi eksplorasi ataupun eksploitasi sumber daya mineral yang ada di Sulawesi Selatan. Secara general dulu kita ngobrol. Ya, ya. Nah, orang Sulawesi Selatan ini hidup karena ditopang oleh 3 ekosistem penting. Yep. Jadi selama saya di Walhi ini banyak berinteraksi dengan masyarakat dan belajar tentang lingkungan hidup. Oke. Orang Sulsel ini hidup dari 3 ekosistem penting. Yep. Yang pertama hutan, yang kedua kars, yang ketiga pesisir laut. Ya. Jadi 3 ekosistem ini penting sekali bagi kehidupan orang Sulsel. Hutan, kars, dan laut. Kita cerita dari hutan. Ini menarik. Karena dia penting, mereka 3 entitas ekosistem ini penting, maka sekarang statusnya posisi ketiganya ini itu juga dalam kondisi genting. Jadi 3 ekosistem ini saya katakan penting dan genting. Penting dan genting. Ya. Pentingnya di mana, gentingnya kenapa? Pentingnya karena dia itu kan memberi penghidupan. Baik. Jasa lingkungannya sungguh besar. Oke. Menghidupi tidak hanya masyarakat di sekitarnya saja, tetapi di luar sekitarnya. Baik. Bahkan orang perkotaan seperti kita ini, Bang Rudi, itu hidup juga dari ekosistem itu. Ya, itu mereka ekosistem itu penting. Kenapa dia genting? Karena ada pihak, ada kelompok yang ingin memonopoli ekosistem itu. Ingin menguasai dan mengeksploitasi isi daripada 3 ekosistem itu. Baik. Jadi hutan tidak dianggap sebagai satu entitas ekosistem yang memiliki fungsi ekologis yang luar biasa, yang penting, ada habitat flora fauna, ada fungsi ekologis lainnya, ya, yang memberi penghidupan bagi habitat ekosistem, bagi habitat di luar daripada ekosistem itu tidak ada melihat seperti itu. Dan berarti 3-tiganya sudah mulai dikuasai dan mulai dieksploitasi, bukan dieksplorasi. 3 ekosistem. Ya, mulai dieksploitasi ya. Dan trennya ekspansi eksploitasi ketiga ekosistem itu semakin tinggi. Pasca terbitnya Undang-Undang Omnibus Law. Omnibus Law. Wow. Nah, sekarang begini, sebagai Sulawesi Selatan di dataran Verbek 24 kabupaten kota. Ya. Di daerah manakah hutan yang masih layak? Masih ada. Dan masih bisa disebut hutan? Ya, masih tinggal di wilayah utara Sulawesi Selatan. Wilayah utara di mana itu? Di Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Toraja, Luwu, Endrekang, itu daerah-daerah yang masih tersisa hutan kita. Tapi seperti kita ketahui, di sana juga ada. Makanya genting. Nih. Bercerita soal Luwu Utara, Luwu Timur. Dalam hal ini Luwu Raya yang berada dalam garis pegunungan Verbek. Ya. Seperti apa kondisi hutan sumber daya alam yang ada di pegunungan ini Verbek menarik sekali. Baru-baru ini, Januari ini, saya melakukan ekspedisi. Ya. Ekspedisi. Saya ekspedisi ke Luwu Timur, Luwu Utara. Luwu Timur, Luwu Utara. Saya langsung memantau kondisi hutan di sana. Ya. Situasinya sekarang betul-betul genting. Jadi pertama, hutan-hutan kita itu terancam oleh kegiatan pembalakan liar. Pembalakan liar satu dulu. Illegal logging. Kemudian yang terbaru, yang sekarang lagi cukup mengkhawatirkan bagi saya adalah ekspansi tambang nikel. Tambang nikel. Tadi hutan. Kemudian di dalamnya berarti selain keanekaragaman hayati, kemudian biodiversitinya ya. Jadi kemudian kandungannya juga berarti sudah mulai berupa tambang mineral. Jadi nikel.
Jadi pohon-pohon di hutan Sulawesi Selatan sekarang itu sekarang sedang dilirik, diancam, bahkan dieksploitasi oleh para illegal logging. Para illegal logging. Atasnya dieksploitasi illegal logging, bawahnya tambang. Dieksploitasi tambang. Nah, saya ke utara itu melihat betul bagaimana penebangan hutan itu begitu sangat masif. Baik. Tentu Walhi maupun beberapa teman-teman yang lain punya data yang real terkait berapa sebenarnya luasan hutan kemudian yang terjadi deforestasi. Dan deforestasinya ini maksud berapa kemudian besaran dan luasan hutan yang kemudian diambil alih untuk dieksploitasi baik atasnya maupun bawahnya. Menurut data yang Anda pegang. Kalau saat ini memang untuk case by case-nya itu tidak sedetail itu. Tapi di tahun 2021 akhir kemarin kita juga mengekspos ya, tutupan hutan Sulawesi Selatan. Tutupan hutan Sulawesi Selatan. Ya, jadi dari daratan Sulawesi Selatan yang luasnya mencapai 5,3 juta hektar. 5,3 juta hektar. Ya, wow. Itu 2,6 juta hektar itu adalah masuk dalam kawasan hutan karena Sulawesi Selatan ini sudah dibagi oleh negara. Ada daerah kawasan hutan, ada kawasan non hutan. Nah, 2,6 juta hektar tanah di Sulawesi Selatan adalah kawasan hutan. 20%. Nah, tetapi setelah kita potret secara detail, ya, apakah kawasan hutan itu benar-benar berupa kawasan hutan? Itu tunggu dulu, Bang. Wow. Kenapa? Fakta di lapangan itu hanya ada 1,4 juta hektar saja. 1,4 juta hektar. Berarti ada 500.000 lebih sampai 600.000 lebih. Lebih, Bang Rud. 1,2 juta hektar. 800 kawasan hutan Sulsel tidak berupa hutan. Oh, maksudnya tadi yang berubah 1,2 juta ternyata bukan kawasan, bukan hutan. Nah, kita harus pakai kita harus jelas dulu ini, terang dulu. Ada yang disebut kawasan hutan. Ada yang disebut hutan. Hutan adalah ekosistem ya, yang terpadu tadi. Yang dimana di dalamnya ditumbuhi pepohonan, vegetasi, tumbuhan yang berfungsi dan memiliki fungsi sebagai daerah serapan air. Ya. Baik. Dan di kawasan itu juga merupakan habitat flora dan fauna. Dan juga sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Nah, kawasan hutan adalah area status hutan yang pemanfaatkan gitu. Yang secara fungsi memang dia dimanfaatkan untuk sebagai penyangga atau tidak bisa digunakan secara gampang oleh manusia atau kelompok tertentu. Nah, jadi dari kawasan hutan itu dan jumlahnya atau berdasarkan SK Kementerian itu 2,6 juta hektar. 2,6 juta hanya hektar. 1,4 juta yang berupa hutan. Selebihnya itu bukan hutan, semak belukar. Semak belukar saja yang memang tidak bisa memiliki fungsi ekologis. Seperti layaknya hutan. Tapi kan bisa menjadi fungsi ekonomi. Sekarang gini sajalah. Kalau kita ingin pikir atau kita pilih ya. Hutan itu punya fungsi ekonomi, punya nilai ekonomi. Ketika dia dikeruk, dimanfaatkan isinya. Itu maksud saya. Ya, dia menguntungkan dan dia memberikan pendapatan buat daerah. Tetapi setelah 10-15 tahun, ya, tidak ada lagi kandungan atau isi daripada hutan itu. Lalu kemudian iklim kita berubah, lalu kemudian menciptakan bencana bagi masyarakat. Climate change dampaknya. Pertanyaannya adalah, maukah kelompok atau pebisnis tadi yang mengeksploitasi hutan kita saat ini bertanggung jawab dan memberikan kehidupan bagi masyarakat setelah mereka meninggalkan kegiatan bisnisnya? Baik. Jadi bisnis yang mereka lakukan itu hanya hit and run dan itu hanya jangka pendek. Sementara kehidupan masyarakat di area
kawasan. Di area hutan itu berkelanjutan dari turun temurun. Sulawesi Selatan, Bung, terutama seperti yang Bung Amin sebutkan tadi di wilayah utara ini, terkenal masih ada hutannya, masih ada rainforest, terus hutan hujan ya. Hutan hujan. Kita karakter hutannya Sulawesi Selatan itu hutan hujan. Artinya, kenapa hutan hujan itu seperti apa? Apakah menentukan tingkat curah hujan atau menyerap hujan atau seperti apa? Ya, dia secara fungsi salah satunya juga dia bisa daerah serapan, ya. Okay. Kemudian dia juga secara alami tumbuh dan tumbuh menjadi hutan secara alami dan pohonannya juga masih bisa dikategorikan endemik. Endemik. Karena dan daerah dan hutan itu juga bisa mengontrol curah hujan. Oke. Gitu ya. Lu Utara, Lu Timur, Lu Raya dalam hal ini daerah utara dikenal sebagai kawasan yang masih punya hutan tadi. Tapi terancam juga dengan ekspansi tambang. Tambang apa itu kalau boleh tahu? Tapi sebenarnya saya sudah tahu ini. Ya, saya cuma mau melihat ada tiga komoditas tiga eksploitasi. Tiga komoditas mineral yang ada di pertama di sana. Pertama ada emas, ya. Emas. Gold, ya. Gold. Ada gold, ada nikel, dan ada biji besi. Nah, itu komoditas yang dieksplorasi. Terkandung di dalam hutan hujan, terutama bagian utara. Dan ketiganya dieksplorasi. Sekarang ini kalau sedang ada beberapa yang sudah dieksploitasi, ada yang sementara dieksplorasi. Karena gini, Bang Rud, kita juga perlu menganalisis atau perlu mendefinisikan antara eksplorasi dan eksploitasi. Ini penting nih buat terutama yang baru. Ya, terutama orang Luraya ini. Eksplorasi itu adalah kegiatan pencarian, analisa, kemudian pembelajaran lah semacam. Jadi dia adalah kegiatan untuk mengetahui kandungan apa saja yang ada di dalam tanah mereka. Itu, eksploitasi itu sudah dalam konteks produksi dan pemanfaatan. Jadi kalau dieksplorasi itu baru dipelajari. Kalau dieksploitasi itu sudah dimanfaatkan. Dan kondisinya sekarang? Ada yang masih dieksplorasi dan sudah banyak yang sudah dieksploitasi. Eksploitasi. Kita cerita eksploitasi hutan dan kandungan yang ada di Sulawesi Selatan, di Luwu Timur. Tentu ada satu korporasi yang sangat besar, jadi dia multi company yang beroperasi di sana. Boleh saya sebut merek, Bung? Atau mungkin Bung yang akan sebut? Salah satu perusahaan yang mungkin kita kenal dengan orang semua tahu lah, PT Vale ya. PT Vale. Seperti apa saat yang ini dilakukan? Bang Rud, PT Vale itu memperoleh untuk di Sulawesi Selatan saja. Itu memperoleh konsesi dari negara itu 70.500 hektar. 70.500 berarti hektar. Dia setara dengan 5 kali Kota Makassar. 5 kali Kota Makassar untuk konsesi. Untuk konsesi tambang nikel. Baru-baru ini lagi negara menerbitkan izin usaha pertambangan produksi untuk salah satu perusahaan bernama PT CLM. Itu 2.660 hektar. 2.660 hektar. Dan ada lagi perusahaan-perusahaan yang sudah diberikan konsesi tapi belum berproduksi, ya. Belum. Itu belum termasuk. Itu masih ada sekitar 13 atau 10.000 hektar. 10.000 hektar. Nah, artinya sudah ada sekitar 80 ribuan lebih hutan di Sulawesi Selatan, terutama di Luwu Timur, yang hak pengelolaannya sudah diserahkan kepada perusahaan. Dan ini perusahaan tambang nikel. Nah, seperti apa pandangan eksplorasi nikel yang ada di Sulawesi Selatan? Tidak menguntungkan, Bang Rudi, untuk rakyat. Kenapa bisa? Ini kan menjadi sebuah komoditi yang bagus, terutama sekarang ya kita tahu bahwa nikel menjadi penopang utama. Saya berani berdebat dengan orang yang menjunjung
tinggi atau menjunjung pertambangan. Oke, tapi kan sudah dibangun apa keuntungannya? smelter. Ya. Keuntungan buat rakyat Sulawesi Selatan. Ya setidaknya penghasilan pajak tadi, kemudian banyak yang bekerja dan lain segala macam. Coba bandingkan pajak yang diterima oleh negara, oleh daerah dengan kandungan nikel yang dibawa ke luar negeri untuk dijual ke perusahaan-perusahaan elektronik. Oke. Perusahaan-perusahaan yang mengkonstruk atau membuat barang-barang elektronik. Iya, atau dari ore-ore itu tadi. Mobil, Ya. pesawat, baterai dan lain-lain. Untung yang mana? Coba baca, silahkan baca, Bang Rudi baca perbandingan antara pajak yang harus dikeluarkan oleh PT perusahaan tambang nikel di Sulawesi Selatan dengan keuntungan yang didapatkan sebuah perusahaan korporasi itu, ya, dari hasil produksi produksi nikel mereka. Wow, berarti Anda Oke, sekarang mereka akan pakai lagi bilang kami mempekerjakan warga lokal. Yap. Nah, sekarang kita ukur. Kita bandingkan pekerja lokal 70% menurut saya dari hasil kajian yang saat ini saya lakukan. 70% pekerja tambang ya di Sorowako itu statusnya kontrak. Statusnya kontrak, bukan organik. Bukan karyawan tetap dari sebuah perusahaan PT Vale itu, perusahaan itu. Berarti dia kontrak, artinya dia statusnya terbatas dan gajinya juga sangat rendah. Gaji yang diterima oleh pekerja tambang yang statusnya kontrak itu tidak bisa menanggung, tidak setara dengan resiko kesehatan yang dia terima saat bekerja di perusahaan itu. Tapi kan katanya kalau kita kerja di tambang itu ya ini di masyarakat kita benefit, gajinya banyak dan lain segala macam. Ya pokoknya bergengsi lah kerja tambang. Bang Rud, saya diskusi dengan pekerja tambang. Mereka gaji mereka itu tidak sebanding, tidak sama dengan gaji karyawan perusahaan itu. Jadi status karyawan itu kan, status pekerja itu kan ada dua, ada tetap dan ada kontrak. Iya, kontrak. Nah, pekerja kontrak yang saya sebut tadi 70%. Pekerja kontrak di sana itu digaji tidak sesuai dengan resiko keselamatan dan kesehatan yang harus dia emban pada saat bertugas dan saat dia bertugas ataupun saat dia tua nanti. Oh, baik. Nah, sekarang hutan tambang tentu untuk melakukan ini seperti yang Bung bilang tadi ada perizinan dan lain segala macam. Seperti apa potret itu perizinan dan ketaatan pemegang izin ya di Sulawesi Selatan. Itu belum termasuk kerusakan lingkungan yang harus diemban oleh pemerintah, gitu ya. Jadi kan begini, apakah perusahaan tambang, misalnya Bang Rudi punya perusahaan tambang, lalu menambang di timur, di hutan yang memiliki kandungan nikel atau emas, menambang selama berpuluh-puluh tahun, atau sekarang sudah puluhan tahun lah menambang di sana, kandungannya sudah habis, lalu Bang Rudi apa yang Bang Rudi lakukan? Ya saya cari lagi dong. Pergi. Ngapain tinggal apa yang bisa saya ambil? Artinya kan siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang diterima atau diwariskan kepada masyarakat? Kan itu konsekuensi dong, kan gitu. Tidak ada yang mau tanggung jawab. Nah, itu yang saya mau katakan bahwa perusahaan ini kalau negara memberikan pengelolaan kepada perusahaan semata itu tidak menguntungkan secara jangka panjang buat masyarakat, buat negara ini juga, terutama buat saya dan buat semua bangsa Indonesia. Kita menggugat negara dalam hal ini ya. Nah, kalau bicara ketaatan izin lagi ya, tadi seperti yang disampaikan Bang Rudi ya. Sejauh pengamatan saya tidak ada, mereka itu mengabaikan, tidak taat juga dengan sistem perlindungan yang diamanahkan oleh negara. Contoh, di salah satu perusahaan yang sekarang beroperasi di sebuah desa yang dekat dengan pesisir timur ya. Itu setiap hujan turun memapar lumpur itu ke pesisir. Jadi laut yang ada di Desa Lampia itu, itu sekarang sudah terpapar lumpur. Lumpur dari hasil tambang nikel tadi.
kemudian dibuang ke laut. Ya dibuang ke laut. Dan tentu itu terjadi pendangkalan dong. Nah kalau bicara izinnya, kalau bicara soal ketaatan perizinan, kewajiban perusahaan untuk melindungi lingkungan hidup, mengelola lingkungan hidup dengan bijak, mana ada yang kalau lumpur sampai masuk ke laut, mana taat mereka terhadap perizinan? Tapi apakah memang seperti itu SOP-nya bahwa hasil lumpur-lumpur bisa? Tapi kan menurutku itu juga melanggar MARPOL kan, termasuk Ya, tentu saja. termasuk kategori marine pollution gitu. Itu sudah kategori pelanggaran berat. Ketika ada secuil lumpur masuk ke entitas yang bukan menjadi kawasannya, bukan menjadi area produksinya, itu sudah pelanggaran berat. Pelanggaran, dan itu berdampak pada ekologis. Itu berdampak pada ekologis, pada ekosistem laut, serta pada masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut itu. Oke. Itu belum termasuk sungai-sungai yang tercemar akibat tambang. Kenapa bisa tercemar? Ya karena kalau berdasarkan kajian yang saya lakukan ya, dan kami coba pantau di lokasi beberapa hari yang lalu, memang mereka sistem pengelolaan lingkungan mereka tidak profesional. Tidak profesional. Tidak layak. Tidak layak. Gitu. Tetapi negara ini sayangnya masih memberikan pengampunan, masih membolehkan, masih memberikan kesempatan bagi perusahaan itu untuk terus beroperasi dan mengeksploitasi nikel yang ada di dalam situ. Nah, sekarang kita akan bercerita kondisinya seperti itu. Kemudian tentu kita butuh solusi yang lebih nyata. Nah, peran-peran para pihak maksudnya yang sudah dilakukan, Walhi, teman-teman lembaga yang lain, pemerintah, seperti apa melihat kondisi ini? Apa langkah apa yang dilakukan? Ya. Selain kampanye, selain menyadarkan dan lain segala macam. Atau ada mungkin langkah lain? Ya kalau Walhi Sulsel sebenarnya agak sedikit keras ya, agak sedikit radikal. Ya harapan kita perusahaan-perusahaan nikel yang beroperasi di Sulawesi Selatan keluar, berhenti, mendesak. Ya itu harapan kita ya. Harapan kita berhenti. Perusahaan multinasional yang sudah 50 tahun lebih beroperasi di Sulsel pun kami berharap berhenti. Vale kemudian berubah menjadi Inco kemudian dulu, kembali. Inco dulu, Bang. Vale dulu. Inco dulu baru Vale. Oh gitu. Inco dulu, PT Inco baru PT Vale. Ya, keluar dari tanah Sulawesi Selatan. Keluar dari, tapi kan mereka punya izin yang sampai sekian tahun gitu. Tidak mungkin. Harapan. Kalau bicara harapan Walhi, mereka harus keluar. Biarkan sumber daya alam ini kami yang kelola. Yang kedua, biarkan hutan yang masih tersisa di Sulawesi Selatan itu tetap lestari dan ada sampai sekarang. Begitupun dengan perusahaan baru-baru yang sekarang sedang beroperasi. Ya, minimal jangan ada penambahan. Itu keluar dan pemerintah harus berani memoratorium kegiatan pertambangan baik itu nikel, emas maupun jenis komoditas apapun, mineral apapun di Sulawesi Selatan. Tapi itu bertentangan dengan Omnibus Law dong. Kenapa Omnibus Law lahir? Karena untuk memudahkan iklim investasi. Tetapi kalau bicara para pihak, ya anak-anak muda, kelompok masyarakat sipil di manapun berada, terutama di tanah Sulawesi Selatan, ya bagi saya kita perlu menyadarkan pemerintah bahwa manfaat hutan hujan Sulawesi Selatan itu lebih berharga, bernilai daripada perusahaan-perusahaan yang sekarang sedang beroperasi di tanah Sulawesi Selatan. Baik. Saya mengajak semua pihak dan juga tentu saja bersama Jurnal Slebes ya yang menjadi mitra strategis Walhi kurun waktu hampir 20 tahun bekerja di Sulawesi Selatan ini, mengajak ya anak muda, perempuan, petani, nelayan, pegawai-pegawai negeri sipil, kepala-kepala daerah, pejabat-pejabat legislatif ya, anggota-anggota dewan untuk mengutamakan lingkungan hidup, mengutamakan kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan ketimbang perusahaan-perusahaan yang hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek saja. Baik. Mengajak mereka untuk melindungi hutan, menjaga eksistensi dan keberlanjutan
hutan hujan di Sulawesi Selatan. Itu karena sekali lagi saya mengatakan hutan hujan kita sangat-sangat berharga, sangat-sangat bernilai. Dan nilainya itu jangka panjang, tidak hanya saat untuk ini hari ini saja, tetapi 20, 30, 100 tahun yang yang akan datang itu masih bernilai tinggi. Closing statement, karena kita juga tentu terbatas oleh waktu. Diskusi ini bahkan bisa di luar, bukan hanya di ruang podcast ini. Kita ngopi dulu. Ini karena gini Bang, mendiskusikan lingkungan hidup memang tidak hanya sekedar wacana dong. Tidak hanya sekedar diskusi yang di ruang-ruang. Tidak bisa sejam 2 jam. Oke. Apalagi hanya 3 berat. Jadi memang diskusi lingkungan hidup memang harus terus menerus. Dan karena ancamannya dan resikonya luar biasa. Jadi gini, apakah kita mau mewariskan, kan begini, besok hari ini mungkin yang memimpin republik ini mereka. Tetapi ke depan yang memimpin republik ini bukan mereka tetapi generasi kita. Apakah kita mau generasi-generasi kita memimpin republik ini, memimpin daerah Sulawesi Selatan dalam kondisi yang rusak? Sumber daya alamnya, hutannya. Tidak, itu celakalah anak-anak muda kita kalau penerus kita kalau dia harus memimpin Sulawesi Selatan dengan kondisi yang rusak. Kondisinya yang rusak. Jadi yang harus marah atas kerusakan lingkungan yaitu anak muda. Yang mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan bangsa ini. Mereka akan memimpin Sulawesi Selatan dalam kondisi yang rusak. Dan celaka, dan kita juga tidak akan mau mewarisi Sulawesi Selatan rusak bagi anak muda. Makanya pejabat-pejabat yang saat ini sedang diberi amanah oleh rakyat, ini tidak boleh mewariskan Sulawesi Selatan yang rusak untuk generasi yang akan datang. Closing statement. Sumber daya alam kita sudah lihat beberapa menit, kita eksploitasi habis-habis, kita bahas dan lain segala macam. Sumber daya alam berupa hutan, kandungan alam, mineral, laut dan lain segala macam. Sebagai closing statement, mungkin Bung Amin punya satu pesan, petuah, saran atau apapun itu yang dianggap perlu dan mungkin memang harus kita laksanakan. Seperti apa, Bu? Harapannya dan juga segala macam. Data sudah menunjukkan. Saya kira data Walhi dan data jurnal tidak jauh-jauh berbeda. Artinya data hasil kajian, studi sudah menunjukkan bahwa hutan Sulawesi dalam status genting. Hutan Sulawesi dalam status genting. Terkhusus Sulawesi Selatan sangat genting. Genting. Tidak ada alasan dan sudah saatnya, waktunya, dan tidak akan pernah berhenti kita untuk terus menyelamatkan hutan. Karena hutan memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Hutan Sulawesi Selatan punya nilai dan manfaat yang luar biasa besar. Yang lebih besar dari segala-galanya. Dia menyanggah kehidupan banyak orang. Oleh karena itu, saya kira closing statement saya adalah menyelamatkan hutan hujan Sulawesi Selatan adalah prioritas utama dan tidak akan pernah berhenti kita lakukan. Baik, terima kasih Bung Amin atas waktunya yang diberikan di podcast. Baik, rekan sahabat lingkungan, sahabat lestari. Demikian diskusi kita dengan Bung Amin, Direktur Eksekutif WASI Sulawesi Selatan. Beliau sudah memaparkan banyak hal terkait kondisi potret hutan sumber daya alam di Sulawesi Selatan. Mari kita bersama menjaga hutan kita dan satu kata, terus lestarikan lingkungan kita. Demikian perjumpaan kita di sesi ini. Saya Rudi Rustam dan Bung Amin mohon pamit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari. Salam lingkungan. Thank you.